Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Kurniawan, jurusan Teknik Mesin dari mahasiswa Institut Teknologi Budi Utomo. Di sini saya ingin mereview jurnal terkait materi dari matkul Termodinamika 1 semester 3. Dan dosen pembimbing saya adalah Pak Pedro da Silva. Yang pertama, dari judul jurnalnya di sini saya mengambil jurnal dari Google Scholar yang berjudul Analisis Energi pada Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU dengan Cycle Tempo. Di sini juga ada hubungannya dengan termodinamika, di mana dengan hukum termodinamika 1 dan termodinamika 2. Penulis jurnal ini yaitu Marlon Netaria dan Yolanda J. Lewerisa dari jurusan Teknik Mesin, Program Studi Diploma 4, Politeknik Katolik Saint Paul Sorong. Sini juga terlampir email dari penulis tersebut. Dari abstrak, pertama, penelitian ini bertujuan untuk membuat pemodelan siklus uap atau steam cycle untuk pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan program cycle tempo dan untuk mengetahui besarnya prestasi atau energi yang dihasilkan oleh siklus uap atau steam cycle untuk membangkit listrik tenaga uap atau PLTU pada berbagai kondisi dengan menggunakan program cycle tempo. Data di sini yang diambil adalah data spesifikasi dan desain termal serta beberapa data pendukung yang berkaitan dengan bahan bakar dan perhitungan ekonomi dengan formulasi yang ada berdasarkan hukum pertama dan kedua termodinamika. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Pertama, di pendahuluan saya sudah membaca jurnal ini dan saya sudah mengambil banyak sekali hal-hal yang menurut saya penting, jadi saya ditandai dengan tulisan biru seperti ini. Dari pendahuluan, pertumbuhan beban pada sistem kelistrikan wilayah Papua, khususnya sistem kelistrikan, mengalami peningkatan yang cukup besar. Jadi di sini dia mengambil metode penelitian di wilayah Papua ya, dengan bantuan PLN. Dengan adanya simulasi untuk perencanaan PLTU sekaligus memanfaatkan potensi batubara kalori rendah atau lowering coal, dikarenakan batubara digunakan sebagai bahan bakar utama PLTU. Batubara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar atau terbentuk dari endapan organik utama, yaitu sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. PLTU batubara memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pembangkit dengan bahan bakar lain. Di antaranya adalah cadangan bahan bakar batubara tersedia cukup besar dan melimpah di Indonesia, khususnya yang berkalori rendah. Lalu di sini ada pembangkit listrik tenaga uap, adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin utama. Untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Lalu tujuan utama dari cycle tempo adalah untuk menghitung ukuran massa yang relevan dan aliran energi dalam sistem, jumlah jenis komponen dan cara penyusun, sehingga saling berhubungan berbeda dari kasus ke kasus. Oleh karena itu, sistem harus diatur susunan komponen sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita lanjut ke kajian pustaka. Diambil dari konsep dasar termodinamika. Hukum pertama termodinamika yang menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum ini memperkenalkan konsep energi dalam dan menghasilkan prinsip kekekalan energi atau juga dikenal dengan istilah konversi energi. Di sini juga terdapat rumus atau persamaan di hukum termodinamika ya.
Lalu di sini ada kualitas energi, ini disebut sebagai eksergi. Eksergi ini dapat ditransfer di mana sistem dan dapat diluncurkan oleh inversibilitas di dalam sistem. Dalam pendekatan hukum kedua termodinamika ini, strategi efisiensi energi yang direkomendasikan adalah pemanfaatan energi secara optimal termasuk di dalamnya pemanfaatan eksergi, sehingga dalam pendekatan ini diharapkan tidak ada eksergi yang terbuang percuma ke lingkungan. Hukum pertama termodinamika memperkenalkan konsep energi dalam dan menghasilkan prinsip kekekalan energi. Hukum ini menegaskan ekuivalenan perpindahan kerja dan kalor sebagai bentuk interaksi yang memungkinkan. Lalu di sini ada energi dalam termodinamika teknik. Energi dari sebuah terdiri dari 3 kontribusi mikroskopik: energi kinetik, energi dalam, dan energi potensial. Perubahan energi antara keduanya keadaan dalam kerja pada sebuah proses adiabatik. Di sini ada rumus atau persamaan dari energi termodinamika. Aspek mendasar dari konsep energi adalah kekekalan energi. Dengan demikian, agar sistem mengalami perubahan energi yang sama besar selama proses non-adiabatik maupun adiabatik, maka jumlah atau energi yang dipindahkan ke sistem untuk sebuah proses di atas harus sama besar. Di sini juga dilengkapi dengan beberapa persamaan yang menyatakan energi sama dengan perpindahan itu ke dalam sistem. Lalu ke perangkat lunak cycle tempo. Perangkat lunak cycle tempo itu mempunyai tujuan utama dari cycle tempo adalah menghitung ukuran aliran massa dan energi dalam sistem, termasuk di dalamnya yaitu sifat-sifat termodinamika, komposisi gas, laju aliran massa. Nah, di sini ada metodologi penelitian yang saya rasa cukup jelas karena kan ada juga sampel dan ukuran-ukuran yang tertera di pada tabel. Penelitian dilakukan dengan data-data teknis, variabel desain berupa data kesetimbangan eksergi serta data-data untuk kepentingan analisis. Dengan menggunakan program cycle tempo untuk dapat mengetahui besarnya prestasi energi yang dihasilkan oleh siklus uap untuk pembangkit listrik tenaga uap pada berbagai kondisi dengan menggunakan program cycle tempo. Di sini juga ada pembahasan dan juga data-data data awal atau data termodinamika yang juga bahan bakar PLTU menggunakan bahan bakar batu bara berkalori rendah yang senilai segini. Di sini juga diperoleh efisiensi thermal siklus sebesar 22,44%, sedangkan jumlah yang dapat diserap oleh fluida dalam boiler adalah 25.262,22 kW. Kerugian energi pada boiler adalah sebesar 10.826,67 kW atau sebesar 29,99%. Dibulatkan bisa menjadi 30%. Kerugian energi dapat pada boiler disebabkan karena adanya kerugian energi yang terbawa melalui gas asap, adanya karbon yang tidak terbakar, kerugian energi akibat kelembaban bahan bakar, terdapat hidrogen dalam bahan bakar, kerugian energi akibat radiasi konveksi membawa melalui abu dan tar. Di sini juga dalam analisis energi pada PLTU 50 MW di India menyatakan bahwa kerugian energi terbesar adalah pada kondensor, yaitu sebesar 39%. Di sini ada perhitungan efisiensi. Berdasarkan perhitungan mengenai kesetimbangan energi pada sistem PLTU dapat digambarkan diagram 2, gambar 2, diagram Sansky. Nah, di sini besar energi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yakni 36.088,89 kW, sedangkan jumlah yang dapat diserap oleh fluida dalam boiler adalah 25.262,22 kW. Kerugian energi pada boiler adalah sebesar 10.826,67 kW atau sebesar 30%, merupakan kerugian energi yang terbawa melalui gas asap, adanya karbon yang tidak terbakar, kerugian akibat energi akibat kelembaban bahan